Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'da. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari senantiasa dalam setiap ruang, gerak dan waktu kita berbagi kebaikan dengan cara dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan senantiasa aktifkan lonceng notifikasi Anda agar saudara dapat memantau perkembangan channel yang saat ini sedang kami bangun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas semua partisipasi dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'da, faqala ta'ala fi kutubil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasid. Rangkaian puja seiring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berkenan melimpahkan segala macam nikmat kepada kita hingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat kita serta apa yang menjadi permohonan kita pada kesempatan kali ini kesemuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat salam Allah abadi keharibaan paduka dan agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Harapan mudah-mudahan kelak kita diakui beliau selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan bagian dari syafaatul uzmanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, dalam ayat di atas yang telah kami bacakan tadi dijelaskan bahwa ada 4 setidaknya rahasia yang disimpan Allah pada ayat tersebut. Pertama, kata Allah walitukmilul iddah. Kemudian yang kedua, walitukabbirullaha. 3, ala ma hadakum. 4, wala'allakum tashkurun. Saudara rahimakumullah, baik kita kaji secara mendasar. Pertama, bahasa Allah walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasamu. Apa artinya? Ketika Ramadan tiba, maka sempurnakan satu bilangan secara zahir. Artinya kalau dalam hisab atau ru'yah 29 hari, maka berarti puasa sempurnakan selama 29 hari. 2, kalau seumpama 30 hari sesuai hisab dan ru'yah, maka 30 hari bilangan puasa tersebut. Makna yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan sempurnakan puasamu adalah bahwa amalan-amalan puasa yang kita latih sepanjang 30 hari, maka setelah Ramadan itu selesai atau setelah puasa itu selesai, maka berarti hasil atau pelajaran-pelajaran, latihan-latihan yang kita latih sepanjang Ramadan setidaknya 11 bulan ke depan harus ada hasil atau tapak. Kalau dalam Ramadan selama 30 hari Allah latih kita, pertama untuk tidak banyak berbicara, maka 11 bulan ke depan pun harus demikian. Kalau sepanjang Ramadan
Allah latih kita untuk menahan lapar, tidak terlalu banyak makan, maka 11 bulan ke depan pun setidaknya ada satu hari dalam satu minggu kita untuk berpuasa. Kalau sepanjang Ramadan Allah latih kita untuk witir setiap malam, maka berarti 11 bulan menjelang kita pun setidaknya harus witir pada setiap malam, atau kalau tidak seminggu satu kali. Kalau sepanjang Ramadan Allah latih kita untuk senantiasa sholat malam atau tahajud atau qiyamul lail, maka ke depan 11 bulan setidaknya ada satu malam khusus kita untuk melaksanakan sholat tahajud sepanjang satu minggu. Ini makna yang pertama. Artinya hasil pelatihan sepanjang 30 hari atau selama 1 bulan full itu setidaknya harus ada hasil ke depan sepanjang 11 bulan menjelang. Artinya berhasil atau tidak ibadah seseorang bukan saat ibadah itu dikerjakan, akan tetapi pasca ibadah itu dikerjakan. Kalau sholat, maka setelah sholat itu dikerjakan, bukan saat sholat. Apakah amalan-amalan sholat yang sepanjang sholat 4 rakaat kita amalkan akan dapat kita bawa kalau antara maghrib dan isya, maka apakah amalan maghrib, hasil sholat maghrib akan terbawa di jeda antara maghrib dan isya? Kalau sholat isya, maka berarti apakah amalan-amalan isya itu akan terbawa kemudian sampai menjelang waktu subuh? Itulah makna yang pertama. Kemudian rahasia Allah yang kedua adalah walitukabbirullaha, agungkan Allah. Setelah puasamu beres, maka tugasmu adalah agungkan Allah. Apa ini? Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa setidaknya ada 2 kalimah sakti yang tidak boleh dipisahkan. Andai dipisah, maka tidak sah takbirnya. Apa itu? Pertama Allah, 2 akbar. Allah dan akbar harus senantiasa berurutan dan tidak boleh diberi jeda ataupun dipisah. Apa maknanya? Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti yang merasa besar selain Allah kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha kaya, yang merasa kaya di hadapan Allah. Yang merasa kaya berarti miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah sang maha mengetahui. Berarti yang pintar, yang mengetahui selain Allah itu pencari pengetahuan. Allahu Akbar, Allah sang maha berkuasa. Yang merasa berkuasa selain Allah itu hanya pura-pura berkuasa atau semu berkuasa. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian rahasia Allah yang ketiga adalah alama hadakum, dari hidayah yang Allah berikan kepadamu. Apa ini? Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa sejatinya hidayah itu mahal, wahai saudaraku. Teringat satu buah kisah ketika Nabiullah Nuh alaihi salam selama 980 tahun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau Nabiullah Nuh alaihi salam hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Maka saat itu Nabiullah Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah. Apa doa Nabiullah Nuh alaihi salam? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, siang malam aku mengajak hamba-Mu atau berdakwah kepada hamba-Mu atau umat-Mu. Akan tetapi ya Allah, sepanjang sekian ratus tahun aku berdakwah, hanya segelintir orang yang ikut akan pesan-pesan yang Engkau sampaikan lewat diriku. Maka saat ini ya Allah, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Hancurkan orang-orang kafir ya Allah, jangan sisakan satupun di antara mereka. Karena andai mereka punya anak, maka anaknya akan kafir lagi. Punya anak kembali, maka anaknya akan kafir kembali. Maka apa jawaban Allah? Betul wahai Nuh, benar ya Allah. Maka oleh karena itu, sekarang saat ini buat satu buah perahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Beres Nabiullah Nuh alaihi salam membuat satu buah perahu. Kemudian kata Allah, Nuh, seluruh pengikutmu naikkan ke atas kapal, berikut sepasang dari masing-masing binatang. Maka setelah semua selesai, beres, Nabiullah Nuh alaihi salam saat itu memeriksa seluruh para pasukan-pasukannya, mulai dari manusia, hewan dan lain sebagainya. Maka saat Nabiullah Nuh alaihi salam memeriksa, beliau
alaihi salam tidak menemukan anak atau putra kandungnya, yaitu Kan'an. Maka setelah beliau melihat ternyata Kan'an masih bersama teman-temannya, orang-orang kafir pada saat itu, apa bahasa Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana, ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, irkam ma'ana, irkam, ayo naik nak, ayo bersama ayah, ikut sama ayah. Maka apa jawab Kan'an? Tidak wahai ayahku, nak, naik nak, banjir akan datang. Apa jawab Kan'an? Tidak wahai ayahku, andai nanti banjir datang, maka kata Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai ayah, andai nanti banjir datang, sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke puncak gunung, ya'simuni minal ma, yang dimana puncak gunung tersebut tidak akan mampu disentuh oleh air. Maka saat itu banjir pun datang, gunung pun dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu tenggelamlah Kan'an, kemudian menangis Nabiullah Nuh alaihi salam. Apa kata Nabiullah Nuh alaihi salam? Ya Allah, andai kafir yang engkau tenggelamkan ya Allah, maka itu aku yang meminta. Tapi ini Kan'an putra kandungku ya Allah, mengapa engkau tenggelamkan? Maka apa bahasa Allah Subhanahu wa taala? Nuh, anggap Kan'an itu bukan bagian dari keluarga, karena amaluhu ghairu shalih, amalnya tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu sadarlah Nabiullah Nuh alaihi salam dan langsung berucap, ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Ana urid, aku Nuh punya keinginan, anta turid, engkau Kan'an, anakku pun punya keinginan, wallahu fa'alun lima yurid, akan tetapi hanya keinginan Allah lah yang akan terjadi. Aku Nuh ingin engkau naik bersamaku wahai Kan'an, engkau Kan'an anakku ingin naik ke atas gunung untuk menyelamatkan diri, akan tetapi wallahu fa'alun lima yurid, hanya kejadian atau keinginan Allah lah yang akan terjadi. Allahu akbar. Kemudian pelajaran terakhir adalah mudah-mudahan la'allakum tashkurun, semoga atas semua kejadian, atas semua apa yang kita hadapi sepanjang 30 hari selama Ramadan, itu akan dapat menjadikan hasil atau membuahkan hasil, sehingga kita dapat tergolong bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lewat perkumpulan kita pada kesempatan kali ini, kajian serta pembedahan ilmu saat ini, setidaknya Allah catat kita bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur dan senantiasa terus diberikan limpahan rahmat serta nikmat yang tidak terhingga. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.